Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ruang Belajar yang akan membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan materi, simulasi, dan komunikasi digital. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bab logika dan algoritma komputer pada bagian 2. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Baiklah, kita mulai. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas bahwa untuk mengkomunikasikan sebuah algoritma bisa menggunakan salah satunya yaitu dengan bagan alir. Bagan alir atau flowchart itu merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Bagan alir tersusun dari berbagai simbol yang berbeda untuk merepresentasikan sebuah input, proses, maupun output yang berbeda. Nah, kalau kalian ingin mempelajari tentang bagan alir atau flowchart, kalian harus mengetahui simbol-simbol flowchart dan kegunaannya. Antara lain di sini ada yang pertama adalah terminator untuk menandai awal dan akhir sebuah flowchart. Kemudian yang kedua dinamakan proses untuk menyatakan suatu proses atau kegiatan data yang dilakukan. Yang ketiga ada subproses untuk menyatakan suatu proses atau pengolahan data yang dapat dibuat menjadi lebih detail menjadi bagian-bagian proses. Selanjutnya ada simbol yang berbentuk seperti belah ketupat dinamakan keputusan atau decision. Menandai pengambilan keputusan berdasarkan kondisi yang ada. Terdapat kedua keadaan yang harus terpenuhi, yaitu yes or no. Ada juga simbol yang berbentuk seperti jajaran genjang dinamakan data atau input maupun output. Menyatakan data bisa input maupun output yang terkait pada sebuah flowchart. Next, kita lanjut ke simbol-simbol berikutnya. Ada pangkalan data atau database. Simbol ini menunjukkan pemakaian database pada sebuah flowchart. Tampilan atau display menyatakan peralatan output pada flowchart, misalnya layar TV, monitor, dan lain-lain. Preparation atau persiapan mempresentasikan persiapan yang dapat dilakukan sebelum menuju ke langkah berikutnya. Lanjut, ada simbol seperti tanda panah, itu menunjukkan arah atau flow direction. Simbol ini digunakan untuk menghubungkan setiap langkah dan menunjukkan arah aliran pada sebuah flowchart. Selanjutnya ada konektor. Ada dua, yaitu on-pack konektor dan off-pack konektor. Untuk keterangannya bisa dilihat di slide. Lanjut, untuk simbol berikutnya yaitu dokumen. Simbol ini digunakan untuk menyatakan input yang berasal dari dokumen pada sebuah flowchart. Selanjutnya ada manual input. Simbol ini digunakan untuk masukkan data secara manual. Yang terakhir yaitu ada kartu atau card. Simbol ini digunakan untuk menyatakan input yang berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Sebenarnya masih banyak simbol-simbol yang lain, namun untuk kali ini cukup ini saja yang perlu kalian pelajari. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang algoritma belajar melalui Google Classroom. Di sana ada 6 langkah, yaitu dimulai dari mendownload aplikasi Google Classroom dan diakhiri untuk siap belajar melalui Classroom. Kemudian bagaimana algoritmanya menggunakan bagan alir, kita lihat di slide selanjutnya. Nah, berikut ini adalah flowchart atau bagan alir belajar melalui Google Classroom. Bisa kalian perhatikan pada layar di mana setiap tahapan itu memiliki bentuk flowchart yang berbeda. Dimulai dengan gambar
simbol mulai atau start, kemudian persiapan yaitu download Classroom, registrasi, gabung, masukkan kode, bisa lewat tautan, berhasil. Jika berhasil, maka akan siap belajar, jika tidak, maka akan mengulangi step sebelumnya. Nah, seperti itu ya untuk flowchart belajar melalui Google Classroom. Jangan lupa untuk like, share video ini. Terima kasih. Kita kasih contoh lagi untuk algoritma dan flowchart menghitung luas persegi panjang. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas bahwa untuk menghitung luas persegi panjang itu langkah-langkahnya ada 4, yaitu masukkan nilai panjang, masukkan nilai lebar, luas yaitu panjang kali lebar, dan tampilkan luas persegi panjang. Kemudian bagaimana dengan flowchartnya? Kita lihat di sebelah kanannya ada gambar. Nah, di sana sudah ada step-stepnya dan di sana juga sudah menunjukkan bahwa flowchart itu dimulai dari start, kemudian ada anak panah yang menunjukkan arah aliran flowchartnya, masukkan panjang, masukkan lebar, hitung luas, tampilkan luas, dan diakhiri selesai. Itulah flowchart untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, bagaimana? Apakah ada pertanyaan untuk video pembelajaran kali ini, di mana kita telah membahas tentang bagan alir, kemudian simbol-simbol dan kegunaannya? Jika ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar atau di Classroom. Kemudian untuk tugasnya, karena kalian tadi sudah melihat video pembelajaran yang telah saya sampaikan, untuk tugasnya yaitu buatlah flowchart atau bagan alir dari algoritma yang sudah Anda buat pada pertemuan pertama, yaitu flowchart untuk memasak air, yang kedua yaitu flowchart untuk menghitung luas. Untuk mempermudah berarti kalian buat dulu algoritmanya, baru kalian gambar bagan alirnya. Sekian dulu untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, subscribe video ini. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat.